dari Ciparai. Beliau masih muda, ya, 24 tahun kalau nggak salah, 20, 24, 25. Ya, ini beliau adalah hafid dalam waktu program, kalau nggak salah di pondoknya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan sudah menyelesaikan hafid dengan kondisi yang sangat mutkim, ya. Ini adalah teman saya di sekolah, khusus ini adalah yang memegang program Quran di sekolah. Pada malam ini ingin bersilaturahmi dengan kita, sharing. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmah dari beliau. Ingin menyampaikan tentang bagaimana keistimewaan atau rahasia keberkahan dari Al-Quran. Untuk mencapai keberkahannya, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya supaya lebih singkat, ya, beliau dari Ciparai, mungkin nanti lebih sedikit dari Isa, ya. Ya, sampai 7:30 boleh katanya. Karena di spesialis beliau itu nanti akan menggali ayat-ayat goribah yang kadang-kadang kita tidak tahu, ya, kesalahan atau kesalahan yang sering kita lakukan keseharian ketika tilawah Quran. Untuk mempersingkatnya, saya persilakan kepada Ustadz Gilang Gustiawan Al-Hafidh, kepadanya saya persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah wa ala ni'matil hidayah wa ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, bahkan penompang ibadah kita yang perlu kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan. Karena kita tidak mungkin datang ke sini kalau Allah tidak kasih nikmat kesehatan kepada kita. Jadi perlu kita syukuri nikmat kesehatan juga, ini penopang ibadah kita. Bahkan penopang kenikmatan di dunia juga. Jadi kesehatan ini perlu sangat kita syukuri. Bahkan yang perlu kita syukuri, kita masih dikasih ketetapan iman, bahkan dipegang eratnya Islam dan dididik oleh akhlak yang luar biasa, yaitu nikmatnya ihsan. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya,
kepada para tabi'in dan tabi'atnya hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hormat saya kepada DKM, ketua RW, ketua RT, para alim ulama, bahkan tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan. Saya meminta maaf, dan saya juga izinkan saya silaturahmi untuk sharing menyiarkan tentang keberkahan Al-Quran. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Ustadz Ade yang sudah memberikan waktu. Beliau juga guru saya, Pak. Jadi saya banyak belajar dari beliau juga. Kita perkenalan atau langsung? Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Gilang Gustiawan, Pak. Saya dari Ciparai, lumayan jauh. Cuman punya saudara juga di Gede Bage, di Paman beliau. Terus saya sekolah biasa, SD, SMP, SMA. Cuman pesantren keluar SMA. Jadi baru beres SMA, baru pesantren. Dan khusus di penghafal Quran. Dulu pesantrennya namanya Baitul Quran. Baitul Quran dan Baitul Hufaz. Baitul Hufaz, setelah Baitul Hufaz terus ke Al-Kausar, masih daerah Ciparai. Dari Al-Kausar baru ke Jakarta, ke Rumah Quran Jakarta. Kalau di Baitul Hufaz sekitar 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi 30 juz. Ada seangkatan saya, Pak, itu 1 bulan beliau 30 juz. Namanya Kang Egi, dia orang Subang. Beliau sekarang di Turki karena adanya beasiswa. Ada yang 2 bulan, namanya Dimas, beliau orang Jakarta, sekarang persiapan untuk ke Madinah. Ada yang 3 bulan juga, beliau sekarang di Bogor di pesantren. Nah, yang terakhir saya, Pak, di sini adanya yang 5 bulan di sini. Jadi punya beasiswa juga ke Stai Sabili, di Stai Sabili, terus di Imarat juga punya beasiswa dulu, dan punya lembaga juga namanya Baitul Quran. Baitul Quran Yakasi, masih di daerah Ciparai. Dan mengajar juga di Al-Azhar sama Pak Ustadz Ade. Cukup segitu, Pak. Udah punya istri? Alhamdulillah, udah. Nah, usia masih muda, 25 tahun. Kelahiran 97, Pak. Jadi anggap saja ini putra Bapak di depan gitu. Nah, begitu. Kembali lagi, udah cukup beres gitu, Pak. Sesuai tema pertama, rahasia keberkahan Al-Quran. Sebelum ke rahasia, kita tidak akan mengenal rahasia seseorang kalau tidak tahu asal usulnya. Betul, Pak? Kita tidak mungkin tahu rahasia seseorang kalau tidak tahu asal usulnya. Begitupun dengan Al-Quran. Ada rahasia yang luar biasa dari Al-Quran, berarti kita harus tahu dulu Al-Quran itu apa. Kira-kira, Pak, Al-Quran itu apa? Apakah ini yang sering kita pegang atau yang kita baca? Ya, ada di bahasa Arab itu ada 3. Ada namanya kitab. Dalikal kitabula raibafi. Kadang Al-Quran disebutkan kitab. Kitab itu, Pak, lembaran yang tersusun rapih. Maka disebut kitab. Makanya ini juga disebut kitab karena lembaran tersusun rapi. Ada juga disebut mushaf, betul, Pak? Mushaf itu bukan bentuknya, tapi tulisannya yang tersusun rapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Disebut mushaf. Sedangkan Al-Quran, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Al-Quran ini asal kata dari qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Gitu cenah, cek Sunda mah. Jadi qara'a ini asal kata, Al-Quran ini asal kata dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Bahkan ada yang menyebutkan Al-Qur'u. Al-Qur'u ini bunyi yang didengarkan. Kalau qira'ah bunyi, Al-Qur'u bunyi yang terdengar, qira'ah bunyi yang didengarkan. Kalau Al-Quran, barulah kata Ibnu Qayyim, Al-Quran itu bacaannya. Jadi yang disebut Al-Quran itu bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Al-Quran. Jadi bacaannya yang disebut Al-Quran. Yang ini disebut kitabnya,
kitab karena tersusun rapi, yang tulisannya disebut mushaf, yang kita bacakan, nah itu disebut Al-Quran. Dan rahasia yang pertama, Al-Quran itu tidak akan pernah ada yang namanya bosan. Ketika membaca tidak akan pernah ada yang bosan. Bapak 17 kali membaca surat Al-Fatihah, ada gak bosannya? Satu hari itu setiap sholat bosan gak kira-kira? Pernah gak ada yang menyebutkan saya pusing nih, kenapa? Karena baca Al-Fatihah tiap hari. Ada gak Pak kasus yang seperti itu? Tidak ada. Kalau Bapak baca koran selama 17 kali sehari, kira-kira pusing gak? Pusing. Karena itu ciptaan manusia. Tapi ini rahasia yang pertama, Al-Quran pertama dibacakan berulang-ulang tidak akan ada bosan. Nah itu rahasia yang pertama. Baru luarnya. Rahasia yang kedua, Al-Quran itu yang bisa menaikkan derajat seseorang. Al-Quran diwahyukan kepada malaikat Jibril, status malaikat Jibril berubah menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad jadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal lin nas. Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi bulan pemimpin, bulannya adalah Ramadan. Diturunkannya di satu hari namanya hari Jumat, maka Jumat jadi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari. Dari hari itu turunlah di malam hari, namanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min al syahr. Turun di satu malam, satu malamnya statusnya berubah jadi sebanding 1000 bulan. Nah itu luar biasanya Al-Quran. Maka turunlah kepada kita, siapa saja orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka status derajatnya Allah tingkatkan. Contoh Pak, kita punya anak kita 30 juz hafal. Yang ditanyakan gurunya orang tuanya. Orang tuanya, anak siapa ini cerdas banget gitu kan? Orang tuanya, itu salah satu bentuk keberkahan di dunia. Bahkan orang yang 30 juz anaknya bisa mengumrohkan ibunya, ayahnya, bahkan dia sendiri bisa umroh. Itu karena apa? Keberkahan Al-Quran. Begitu Al-Quran itu cara meningkatkan derajatnya tuh luar biasa. Orang tuanya pun bisa ke bawah, apalagi dianya. Bahkan seorang penghafal Al-Quran itu bisa 10 syafaat keluarga dijamin masuk surga. Luar biasa Pak, satu penghafal Al-Quran. Ada 3 interaksi, ada spidol. Oh iya. Mohon maaf saya berdiri Pak, boleh? Minta izin untuk berdiri. Ada 3 interaksi Al-Quran yang perlu kita kelihatan Pak. Maaf. Punten ya Pak. Nah, bismillah. Ada 3 interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi teliti kita tuh berada di mana. Yang pertama namanya Iqra atau Qiraah atau Qara'a. Qiraah. Yang pertama Qiraah. Qiraah. Nah, yang pertama Qiraah. Qiraah ini ayat yang pertama diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Iqra bis. Maksud dari Iqra di sini baca tanpa perlu memahami. Jadi Bapak sekedar membaca saja. Alif lam mim Dalikal kitabu la raiba fih. Tanpa perlu dipahami. Apa balasannya? Hadisnya luar biasa, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam min harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a harfan,
barang siapa yang membaca min kitabillah yaitu Al-Qur'an, falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dikalikan 10. Jadi 10. La aqul alif lam mim harfan, saya tidak menyebutkan, kata Nabi, tidak menyebutkan alif lam mim ini satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim itu berapa huruf? 3 kali 10 jadi 30 ke. Nah, ini pahala yang luar biasa. Pertama sekedar membaca saja, tapi Allah kasih pahala 10 satu hurufnya. Ada enggak yang baca Al-Qur'annya cuma satu ayat, ada enggak? Ada? Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin, sadaqallahul adzim. Ada yang begitu? Enggak ada. Kalau ada juga berapa ayat ya? Walaupun itu sekedar Yasin, tapi 2 huruf 20 kebaikan. Kita setiap hari baca bismillah saja udah berapa huruf, Pak? Bismillah? Berapa huruf? Ba sim mim, alif lam lam ha, alif lam ra, ha mim nun, alif lam ra, ha ya mim 19 tuh. Kali 10 jadi 109. Nah, ini interaksi yang pertama, sekedar membaca saja sudah dikasih pahala. Interaksi yang kedua, Pak, namanya tilawah. Tahu tilawah Pak, apa artinya? Ayo, tilawah. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, posisi lembar kanan paling bawah tuh. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kalau di Al-Qur'an terjemahan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sama utslu itu sama, bacalah. Artinya tuh. Cuman yang membedakan Iqra ini ketika turunnya wahyu kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi maksudnya Jibril kepada Nabi Muhammad baca saja tanpa perlu pahami gitu kepada Nabi Muhammad. Tapi beda lagi dengan Quran surat Al-Ankabut. Quran surat ke-29 ayat ke-45. Utslu berubah. Utsluma. Kalau utslu baca, pahami, amalkan. Bedanya. Baca, pahami, amalkan. Makanya utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, dan lanjutannya wa aqimis shalah. Maka kerjakanlah salat. Ketika sudah membaca, dipahami oleh kita, maka diamalkan dalam salat. Nah, utslu ini balasannya luar biasa, Pak. Hadisnya tadi yang sudah saya katakan di mukadimah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'al. Khairukum itu sebaik-baiknya kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khair ini, Pak, dalam bahasa Arab ada beberapa. Ada baik. Khair itu baik kan? Ada thayyib, bukan orang yang tak pulang-pulang tuh ada. Yang tak pulang-pulang. Udah 2 tahun tak pulang-pulang. Yang pertama, kebaikan itu ada thayyib namanya. Thayyib. Nah, bukan tak pulang-pulang. Thayyib ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168, posisi lembar kanan paling bawah. Halalan thayyibah. Nah, baik di sini, thayyib di sini, baik ketika kita memakan makanan yang halal. Baik untuk jasmani. Nah, disebut thayyib, bukan khair, tapi thayyib. Ada yang kedua namanya kebaikan itu ma'ruf, bukan wakil presiden kita, Pak. Nah, namanya ma'ruf. Ma'ruf ini melibatkan perilaku kita. Nah, amal ma'ruf nahi, adanya amalan kita gitu. Nah, jadi kita berbuat kebaikan seperti halnya kita sedekah, termasuk ma'ruf. Kita berbuat baik kepada orang tua, membantu sesama, itu tersebut ma'ruf. Kebaikan disebut ma'ruf. Yang ketiga ada khair. Ini khair ini sifat, Pak. Jujur sifat bukan? Sifat. Nah, khair. Nah, balasan orang yang dua ini khair.
Orang yang membaca, dia memahami, terus dia amalkan. Sifat yang dulunya dia pendusta, dia akan menjadi jujur. Ini Al-Quran luar biasanya. Dia akan berubah sifatnya jadi baik. Dari dia suka mencuri, tapi ketika dia membaca, dipahami, terus dia amalkan lagi, sifatnya berubah. Nah, yang kedua ini adalah balasan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari qiraah. Yang kedua ini bisa merubah akhlak yang jelek dari dirinya. Kalau sekedar membaca, iya, tapi dia bisa juga melakukan maksiat. Masih bisa, walaupun dia membaca. Tapi orang yang sudah tilawah, beda lagi, Pak. Ini bahasa Quran. Dia akan berubah menjadi khair, sifatnya yang luar biasa. Makanannya sudah halal, kelakuannya juga bagus, akhlakul karimah, maka sifatnya juga berubah. Nah, begitu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Status dari sini barulah berubah jadi saleh. Pak, pengen punya anak soleh? Pengen kan? Kita juga kan pengen soleh kan? Nah, soleh ini dari tiga ini, gabungan dari tiga ini. Yang disebut orang soleh itu makanannya yang halal, kelakuannya juga baik, sifatnya juga jujur. Nah, baru dikatakan soleh. Kalau makanannya masih haram, tapi baik, masih baik dia, kelakuannya baik, tapi dia jujur, tapi makanannya halal, tidak akan disebutkan dia soleh. Yang dimaksud soleh ini dari tiga ini. Nah, akan merubah yang tilawah ini, akan merubah ini. Nah, maka seseorang yang ingin dia berubah sifatnya dari selalu kejelekan, dari selalu berbuat maksiat, maka dia akan tampak perubahannya ketika dia tilawah. Tilawah itu dia membaca, pahami, dia amalkan, baik dari sholat ataupun perintah Allah. Nah, dan yang ketiga ini yang paling luar biasa, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahfidz. Kita sering mendengar tahfidz. Apa artinya, Pak? Tahfidz? Ada yang tahu? Artinya tahfidz menjaga, ya. Apalagi? Jadi tingkatan ini mas sekedar membaca tanpa perlu dipahami. Pahalanya 10. Kalau tilawah, pahala udah punya pasti 10 dan sifatnya juga berubah. Kalau yang tiga ini, Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau Bapak punya anak di pesantren tahfidz, bersyukur dari sekarang. Karena tahfidz ini membaca, pahami, mengamalkan, dihafalkan 4 ini. Apa balasannya? Quran surat Fatir ayat yang ke-32, 33 sampai 34. Nah, ini luar biasa. Kata Allah begini, Pak. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Summa kemudian awrasna kami wariskan. Pak, kira-kira kalau ada hak waris, jadi hak kita enggak? Punten ya, mohon maaf. Kalau orang tua kita meninggal, kita punya waris, jadi hak kita enggak warisnya? Hak kan? Dalam hukum waris, Allah mewariskan kitab alladzina astafaina kepada orang-orang terpilih. Min ibadina, di kalangan hamba-hamba kami, kata Allah. Jadi ada orang yang terpilih, mudah-mudahan kita semua ini terpilih. Bagi siapa? Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada lagi. Jadi Allah tuh mewariskan bahasanya. Summa aurasnal. Auras itu waris. Kata Allah, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang terpilih. Cuman ada beberapa gejala dari tiga ini. Yang pertama ada 3 sifat kata Allah. Paminhum dolimun linafsi. Di antara mereka tuh ada yang dolim. Mereka tuh sudah baca, yang haram sudah pasti, yang halal sudah pasti. Tapi dibalik, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Nah, ini disebut orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Jadi ada karakter yang begitu. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada seseorang juga yang pertengahan.
Ini mah buat diri sendiri gitu. Dia tuh buat diri sendiri gitu, nggak bisa mengajak dia tuh. Kalau ada perintah Allah begini dia kerjakan, belum bisa mengajak. Ah, pahala yang terakhir, wa minhum sabiqum bin khairat biidznillah. Ada yang dia tuh berbuat kebaikan. Dia sudah membaca bagaimana sedekah, amalannya begini, dia langsung kerjakan. Maka kata Allah di ayat 33-nya, maka dia masuk surga Aden. Surga Aden bersama durriyatihim dan keturunannya. Luar biasa Pak, Masya Allah. Jadi seseorang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, langsung dia mengamalkannya. Ahlul Quran itu bukan dia yang hafal Quran Pak, hati-hati. Allah tuh punya keluarga di dunia, bukan penghafal saja, tidak. Dia yang seseorang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia mengamalkan. Nah itu yang disebut Ahlul Quran itu. Bukan dia yang penghafal terus menghafal, walaupun dia tidak mengamalkannya, hati-hati. Yang disebut Ahlul Quran, kita juga bisa jadi bagian dari Ahlul Quran jika kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang ketiga. Dari yang tiga ini, Bapak pilih mana? Gitu. Apakah hanya sekedar membaca? Cukup. Apakah cukup amalan kita masuk surga hanya sekedar membaca? Pak, masuk surga itu amal kita atau karena kasih sayang Allah? Kita masuk surga karena amalan kita atau kasih sayang Allah? Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kita kalau masuk surga tidak mungkin amalan kita bisa masuk surga. Sungguh tidak mungkin Pak. Kita sholat saja selama 5 waktu. Sholat mana, rakaat mana, Bapak khusyuk dalam sholat Bapak? Ada enggak? Ketika Allahu abrai, baru juga takbir, sudah pikiran kemana-mana, betul? Pikiran ini, pikiran itu, pekerjaan, bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik istri, sudah kan di situ. Sholat kita potong dari usia itu berapa, sudah berapa sholat kita tepat waktu? Adakah sholat kita tepat waktu? Atau kita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada juga yang dia sholat, dia masuk ke dalam masjid hanya untuk riya. Ada, hati-hati dalam hati itu. Hanya untuk dilihat sebagai orang soleh. Rubah niat kita. Sholatnya seperti khusyuk, padahal dia ingin dilihat oleh tetangganya. Allahu Akbar. Nah, ada yang gitu. Pengen dilihat gitu. Wah, dia khusyuk sekali itu tetangga kita. Nah, hati-hati, niatkan dari kita, hilangkan rasa itu. Hati-hati. Nah, yang ketiga, ini interaksi kita. Dan yang terakhir rahasianya, karena waktunya lumayan. Sampai jam berapa ini? Sampai seberesnya. Rahasia sekarang, ini baru dari luar, baru akan. Sekarang kita masuk ke Al-Qur'annya. Ada rahasia-rahasia yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Contoh saja gini. Ada hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti ada apa dari Al-Fatihah ini? Al-Fatihah masuk bacaan Quran enggak? Bacaan Quran. Ada keistimewaan di situ, Pak. Bahkan gini aja, jangan ke Al-Fatihah karena berat itu. Kita hafal surat Al-Insyirah atau Asyarah. Alam nashrah laka sad wa wada'na anka wizrak. Ada ayat yang begini, yang diulangnya itu 2 kali. Fa inna ma'al usri terus yusra. Lihat Pak ya, kalau kaidah di bahasa Arab biasanya kalau ada alif lam itu jadi mudhaf eleh kan? Mudhaf ileh kalau di santri itu. Nah, jadi alif lamnya ke depan. Tapi ini didahulukan dulu alif lam. Sedangkan yang belakang enggak. Nah, maksud di Al-Quran ini, al-usra apa artinya Pak? Kesusahan. Yusra, kemudahan. Maksud dari ini Pak, contoh lagi biar lebih ini. Kalau satu laki-laki, apa Pak bahasa Arabnya? Atau ar-rujul atau ar-rijal. Ini satu laki-laki. Kalau laki-laki, jadi roju,
Rajulun. Nah, satu laki-laki, ini laki-laki, bisa laki-laki masjid ini, masjid sana, jadi tidak pasti. Kalau ar-rajul, satu laki-laki pasti. Kalau al-usra, begini maksud Al-Quran, satu kesulitan, karena yusron ini kemudahannya tidak pakai alif lam, maka banyak kemudahannya. Kalau bapak-bapak punya masalah, masalahnya satu kata Allah, kemudahannya banyak, yusron. Gitu tak? Kalau pakai alif lam, contoh lagi di Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillah rabbil. Kenapa pakai alif lam, Mbak? Tidak, alhamdulillah, tidak langsung begitu. Kenapa? Alhamdulillah itu apa artinya? Segala puji. Makanya segala puji karena pakai alif lam hanya kepada Allah. Gitu tuh. Kenapa pakai alif lam di ayat kedua? Karena puji ini hanya untuk Allah saja. Seperti halnya tadi ar-rajul, satu laki-laki. Kalau tidak pakai alif lam, jadi rajulun, laki-laki bisa masjid ini, masjid sana, kampung sini. Jadi tidak pasti. Karena ini pakai alif lam, segala pujinya hanya untuk Allah. Begitu. Kita masuk ke dalam Al-Quran. Terus kata Allah, Quran surat ke-54 ayat yang ke-17, ada 4 ayat yang diulang-ulang, ada 22, terus ada 32 dan 40. Itu sama redaksinya, 17. Kata Allah begini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan, yusron walaqad yassar. Jadi di bahasa Arab itu Pak indah sekali. Kemudahan itu ada 2, ada sahlun, ada yusrun. Tahu Pak, man sahalallahu, sahal pakai sahal, barang siapa yang mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan ke surga. Pakai sahal itu bukan yusrun. Karena Bapak dari rumah ke sini pasti banyak halangan. Susah tuh. Kalau yusrun beda lagi nih dari Al-Qur'an. Kalau sahlun kemudahan hanya satu kalangan. Contoh bahasa Arab mudah nggak Pak? Coba Bapak ya mah. Mudah tuh? Mudah tuh? Mudah, cek orang Arab. Bahasa Jepang mudah tuh? Mudah, cek orang Jepang, gitu kan? Nah, inilah disebut sahlun, kemudahan hanya satu kalangan. Tapi kalau katanya yusrun, jadi diajar bahasa Arab. Kalau yusrun, kemudahan bagi seluruh kalangan. Contoh, saya orang Indonesia, Pak, bisa mengangkat spidol. Orang Jepang, orang Arab, orang Amerika bisa nggak ngangkat spidol? Bisa. Nah, itu yang disebut yusrun, kemudahan semua kalangan. Nah, Al-Qur'an itu kata Allah walaqad yassarna, dan telah kami mudahkan Qur'ana lidzikri, untuk dihafal. Babari teu ngapalkan. Mudah enggak Pak untuk menghafalkan? Mudah enggak untuk menghafal Quran? Oh, iya. Ada beberapa tipe orang, Pak. Ada yang susah menghafal, susah lupa. Ada yang susah menghafal, mudah lupa. anu susah menghafal, udah susah menghafal, mudah juga apa itu. Nah, ada juga amalan yang luar biasa, karena memang saya sebutkan dan tidak akan diulang. Jadi Pak, seluruhnya di Al-Quran itu sudah ada. Bapak dari baru lahir sampai ke surga di Al-Quran itu ada. Jadi mudah kita sebenarnya hidup di dunia. Yang susah itu kita aja. Jadi di Al-Quran itu ada namanya hudan. Tahu Pak hudan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin nas. Hudan. Hudan itu pedoman. Contoh kita punya HP. Kan suka ada tuh kertasnya bagaimana HP itu tidak boleh kena air, jangan dibanting. Kira-kira HP itu kalau jangan dibanting terus Bapak banting melanggar enggak? Melanggar. Nah, hudan ini
Ada di Al-Quran. Sudah ditentukan kita tuh dari awal sebelum kita memiliki anak. Quran surat Maryam ayat 2-11. Terus istri kita mulai mengandung. Quran surat Ali Imran ayat 32-34. Ketika bayi baru lahir. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ketika anak menginjak 2 tahun lebih, kan di ayat Al-Baqarah itu 233 itu pedoman untuk ibu menyusui. Ada di situ. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ketika dia menginjak 2 tahun ke atas supaya adab dan akhlak kepada orang tua bagus, kepada orang lain bagus. Quran surah Luqman 13-19. Anak kita ingin mudah menghafal pelajaran, cepat tanggap. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, Al-Mujadalah ayat 11. Supaya pelajarannya cepat dia hafal, prestasinya meningkat. Quran surat At-Taubah ayat 122. Dia menginjak dewasa supaya tidak terancam pergaulan bebas. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah dewasa ada yang meminang, bagaimana kita menanggapinya? Quran surat An-Nisa ayat keempat. Gak perlu dilama-lama, gak boleh wala taqrabul zina. Kalau sudah dilamar, cepat untuk dia menikah. Ketika pernikahan ada pedomannya, Ar-Rum ayat 21. Setelah menikah, bagaimana cara membagi tugas suami dan istri supaya tidak gelisah? Kan gitu? Kita kan gelisah. An-Nisa ayat 34 itu pedoman untuk tugas-tugas. Suami mencari rezeki yang halalan thayyibah. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bapak ingin ada keberkahan yang lebih, cari Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ada bapak ingin lebih berkah lagi, bahkan Allah memberikan rezeki padlullah, keutamaan yang diberikan oleh Allah rezeki. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ketika kita sudah mencari rezeki dengan keberkahan kita, pasti istri kan capek merawat anak-anak, merawat kita. Kita juga capek kesusahan. Bahkan ada anak yang sulit diatur, ada apa? Nah, Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Kita ditimpa penyakit karena capek. Ada penyakit sedang, peluk batuk, roromehen, balas bogo, itu hal yang biasa. Ada yang pertengahan, ada yang kronis misalkan. Kata dokter ini tidak bisa sembuh. Tapi di Al-Quran beda, amalkan Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Ketika kita capek, kan capek. Kita udah sakit, udah bekerja capek. Amalannya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kita sudah capek, kita bekerja sudah giat. Biasanya di pekerjaan suka ada yang suka, ada yang tidak suka gitu kan. Saling menyingkirkan, betul Pak? Perlindungannya ada. Kita tuh gak perlu ribet-ribet. Ada yang gak suka sama kita obrolin lagi, enggak. Ada perlindungan dari Allah. Quran surat Al-Isra ayat 79-81. Kalau kita terlalu tersesat, kita punya jabatan terus kita tersesat, sering bohong, sering menipu orang lain, amalkan Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Ketika sudah beres permasalahan itu, Allah kasih keberkahan. Kita bersyukur kepada Allah, tapi Allah luar biasa, Allah tambahkan rasa syukur itu, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la ajidan nakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Keberkahan selesai. Keberkahan sudah menumpuk, harta melimpah, jabatan ada, kita udah tenang, masuklah ke usia 40. Bagaimana cara memanfaatkan usia 40? Sangat matang-matangnya. Bagaimana kita ingin berbakti kepada orang tua serta mendidik anak kita supaya berbakti kepada orang tua. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika kita sudah menginjak usia 50 tahun, Pak, kita hanya sekedar beramal soleh. Lalu apa yang kita inginkan? Apakah surganya bersama Rasul atau sekedar masuk surga atau ingin surga yang diinginkan? Pengen surga apa Pak? Firdaus kan? Nah, amalannya Bapak ingin su'ul khatimah atau husnul khatimah?
Kalau husnul khatimah ada Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Itu husnul khatimah. Kalau su'ul khatimah, dia dipukul dulu oleh malaikat, dia disiksa dulu oleh malaikat. Quran surat Al-Anfal ayat ke-50. Ketika kita udah su'ul khatimah, kita ingin surga yang mana? Atau kita ingin di alam kuburnya, kan kita pasti ditanya kan di alam kubur, ingin enak di alam kubur itu apa? Quran surat Al-Imran ayat 169 sampai 172. Ketika kita sudah dalam kubur, masuk ke dalam surga, surganya yang mana? Surga Firdaus, Quran surat An-Nisa ayat 69. Itu amalannya. Kalau surga, pengen masuk surga sajalah. Yang penting masuk surga, Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Pengen surga yang seluas langit dan seluas bumi dan surga yang diinginkan, maka Quran surat Fatir. Jadilah penghafal Quran dan ahlul Quran. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai beres kan di Al-Quran. Dari kita sebelum nikah, punya anak, sampai kita mau mati, ada kan di Al-Quran. Itu gampang. Hidup di dunia itu yang susah itu gengsi kita dan gaya kita. Sebenarnya mudah di Al-Quran. Tinggal begitu, amalkan ini. Kalau kita sakit, amalkan ini. Di Al-Quran ada bagaimana mendidik anak begini, kata Al-Quran. Bagaimana usaha kita supaya lancar begini. Kalau ada orang yang menyakiti kita seperti sihir, guna-guna, ada di Al-Quran. Tak perlu capek pergi-pergi. Kita hanya mengamalkan yang ada di Al-Quran. Jodoh sama, jodoh juga sudah Allah tetapkan di Al-Quran tentang perjodohan. Quran surat Rum ayat 21 itu ada. Bapak mau nikah lagi? mau nikah lagi, Pak? Oh, nah, begitu Bapak-bapak, karena waktunya. Sebenarnya itu banyak kalau kita tadaburi satu persatu demi ayat. Begitupun dengan contoh lain tadi Hudalinnas tentang ini. Yaitu Al-Quran sudah menyebutkan. Tadi saya sudah sebutkan dari kita belum menikah sampai punya anak, sampai kita pengen masuk surga Firdaus sudah ada. Sebenarnya di dunia ini gak perlu capek-capek, yang capek itu gengsi kita. Adakah kolerasi dengan Cianjur, dengan saudara-saudara kita? Kira-kira ada kan di Al-Quran? Kata Bapak. Ada. Al-Quran tuh, kita tuh sebenarnya kalau ada bencana, ada fenomena, gak perlu lihat BMKG, enggak. Lihat aja, cari Al-Quran penyebabnya apa. Ternyata Quran surat penyebab Cianjur itu begini, Pak. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-40 sampai ke-43. Nah, ada. Kalau Bapak cari, Pakulla akhadna bidambi, maka masing-masing kami timpa ajab atas dosa-dosanya. Ada 3 dosa, 4 dosa di Quran surat Al-Ankabut ini. Dosa yang pertama yaitu Allah timpahkan batu kerikil. Dan Allah timpahkan tanah dari bawah ke atas. Seperti gempa kemarin. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ini pernah terjadi di zaman kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Maraknya perzinahan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, sudah terang-terangan zaman Nabi Lut. Dan itu Nabi Lut dan Nabi Ibrahim satu zaman, Pak. Ibrahim dan Nabi Lut itu paman dan keponakan. Jadi Ibrahim itu pamannya, Nabi Lut keponakannya. Jadi Nabi Ibrahim itu kecamatan Cileunyi misalkan, sedangkan Nabi Lut kecamatan Majalaya gitu. Jadi beda tempat dakwahnya tapi satu zaman. Nah, kaum Nabi Lut itu sudah kebanyakan maksiat perzinahan. Ternyata di Cianjur itu, Pak, di puncaknya itu sering ada kawin kontrak. Jadi sudah marak perzinahan di situ, bahkan LGBT sudah marak di situ per tahunnya, Pak. Dari tahun 2018 sampai kemarin sudah banyak yang menjadi gay dan lesbian. Itu di Cianjur. Makanya Allah timpahkan yang pertama itu. Dan Allah menimpahkan yang kedua, ada suara yang keras, gemuruh. Ini pernah terjadi di kaum Samud dan kaum Ad. Pernah kisahnya, Pak, mendengar kaum Ad dan kaum Samud?
Kaum Ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Quran surat Al-Fajr itu ada. Kaum Ad itu, Pak, dia sering membangun bangunan yang tinggi. Allah kasih nikmat, dia kecerdasannya membangun bangunan tinggi. Bahkan Allah kasih ladangnya subur. Begitupun dengan kaum Samud. Kaum Samud itu, Pak, kalau ada gunung, dia suka bikin rumah di gunung itu. Jadi dia pakai dekorasi dia sendiri. Tapi kenikmatan itu dia kupuri, maka Allah berantas dengan suara ini, suara yang keras. Bisa kalau di kitab Ibnu Katsir itu gemuruh kerasnya tuh dari tanah, kedua dari angin. Kaum Samud itu Allah kasih musibahnya, Allah kasih ajabnya. Punten, bukan musibah, musibah itu untuk orang beriman. Allah kasih ajab. Nah, terus yang ketiga, ini luar biasa. Allah benamkan dia ke dalam bumi. Nah, jadi timpaan yang ketiga ini Allah benamkan ke dalam bumi. Bagi siapa ini pernah dikisahkan Korun, Pak tahu kisah Korun? Korun itu orang miskin. Cuman karena Nabi Musa dia belajar segala rupanya dia jadi kaya. Cuman kekayaan ini dia hanya menompang untuk Firaun. Jadi donaturnya Firaun tuh Korun. Makanya Allah benamkan seluruh hartanya bahkan dia sendiri. Nah, di Cianjur tuh Pak puntennya banyak istrinya tuh yang keluar negeri ke Korea, suaminya di Cianjurnya, dia membangun rumah atau segala rupa, dan uang ini hanya untuk laki-lakinya berbuat maksiat, entah itu jajan di luar, bahkan di puncak dia melakukan perzinahan. Nah begitu. Nah dan yang terakhir Allah tenggelamkan mereka. Tenggelapan ini seperti hanya kaum Nabi Nuh dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Makanya ini bahkan diperkuat oleh hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada yang pertama penenggelaman bumi, kedua perubahan bentuk dan hujan batu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan ini terjadi? Kata Rasulullah, yang pertama kalau sudah musik digandrungi oleh umatku. Jadi lebih cinta musik daripada Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, biduan wanita sudah merabak di mana-mana. Kira-kira apa penyanyi banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang ketiga, khomer atau barang memabukkan sudah dianggap halal bagi umatku. Ayeuna kumaha Pak, barang yang memabukkan sudah tidak asing kan? Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Dan yang keempat, kalau sudah maraknya jinah terang-terangan, kata Rasulullah. Jadi opat eta sudah ada Pak? Ada, makanya bisa jadi di Cianjur, bisa jadi tertimpa kepada kita. Makanya hati-hati dari sekarang berdoa kepada Allah demi kita supaya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Cianjur Allah sabarkan, Allah tabahkan, Allah ikhlaskan, dan Allah juga ganti yang lebih baik. Dan untuk yang wafat, ya Allah syahid kita doakan, dan untuk kita juga doakan kita semua juga supaya selamat. Bagaimana selamatnya? Bisa bersedekah, itu untuk menolak bala. Kata Rasulullah, sedekah itu menolak 70 bala. Nah itu dari sedekah. Makanya sekarang banyak yang berbondong-bondong sedekah ke Cianjur itu untuk apa? Menolak bala. Dan untuk maraknya perzinahan, kita ingatkan kepada yang lain, watawassaw bil haqqi watawassaw bisabr, ingatkan kepada kebaikan. Memang dosanya dosa dia, gitu. Dosanya memang dosa dia yang berzina. Kita marah nggak kalau ada yang berzina, Pak? Kalau ada yang berzina nih, marah nggak kita? Marah, harusnya marah, bukan didiamkan. Kalau zina sudah didiamkan, azab kena kepada kita. Maka kata Nabi, seseorang yang berzina di satu rumah, maka 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan terkena oleh azab Allah. Makanya dari sekarang perhatikan lingkungan kita. Kemarin juga Pak di kampung saya ada bencong Pak. Jadi saya koordinasi dengan RW. Pertama untuk dia mengontrak itu Pak gagah, laki-laki gagah mau mengontrak. Ternyata dinasnya malam-malam Pak. Itu ada 4 orang yang mengontrak tuh di kampung saya tuh, 4 orang. Ternyata dinasnya malam.
Tidak tahu warga itu dia bencong, nggak tahu. Nah, tahu-tahu itu dia sedang menjemur pakaiannya. Ternyata ada singlet, aya puntennya, aya kutang, Pak. Mau nyala laki. Nah, warga tuh heran, kenapa ada itu? Gitu ta. Nah, barulah saya koordinasi dengan RW, ternyata bencong, Pak. Nah, kemarin akhirnya diusir dari kampung. Supaya apa? Supaya itu tidak terjadi dengan ajab. Begitu, Pak. Jadi korelasi Cianjur itu bukan hanya fenomena, tapi kata Allah fakulla akhadna bidambih. Jadi kami masing-masing timpa ajab karena dosanya. Jadi kita perlu istighfar untuk kita semua. Dan alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 7:30 kurang lah kita sholat isya. Segitu paling mudah-mudahan bermanfaat. Karena kalau dijabarkan Al-Quran itu tidak bisa dalam waktu 1 jam 2 jam, Pak. Jadi ini mah hanya tadi dari luar persiapan baru kita ke dalam. Hanya beberapa lah begitu. Supaya kita mengerti begini. Segitu paling. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Gilang atas sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian acara Taklim Pekanan. Tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.